Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rubiati dari Prodi PAUD semester 7A ST Asata Jambi, NIM 2017-0413-032 akan mempresentasikan sebuah makalah proceeding yang berjudul Pengabdian Seorang Guru PAUD di Balik Wabah COVID-19 atau yang disebut dengan coronavirus. Apa itu coronavirus? Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius disebut MERS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Hingga kini, laju persebaran coronavirus di Indonesia meningkat semakin hari semakin meningkat melalui tetesan air liur atau lendir yang keluar dari hidung ketika orang yang sedang terinfeksi batuk atau bersin. Upaya pemerintah dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 yang sangat cepat ini sudah mencakup banyak aspek kehidupan. Di bidang pendidikan, pemerintah menerapkan pelaksanaan program pembelajaran dari rumah menurut Kemendikbud 2020. Hal ini bisa melalui berbagai media yang berbasis internet ataupun melalui media yang tidak berbasis internet atau yang disebut dengan berbasis online dan offline. Di bidang sosial masyarakat, pemerintah dengan gencar mencanangkan konsep mitigasi komunitas berupa pengurangan frekuensi pertemuan besar, pembatasan jarak antara orang di fasilitas umum hingga penerapan konsep aktivitas yang lebih baik dilakukan di rumah. Di bidang kesehatan, pemerintah telah dengan gencarnya mengedukasi masyarakat terkait pentingnya pola hidup bersih dan sehat, perlunya menggunakan masker saat di luar rumah, pelaksanaan karantina mandiri bagi yang terinfeksi untuk orang-orang yang memiliki risiko tinggi, serta berbagai pedoman yang bertujuan untuk mencegah penularan COVID-19. Di bidang agama pun, pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia telah memberikan fatwa terkait dengan pelaksanaan ibadah di masa wabah pandemi COVID-19. Hingga pada saat ini, di desa maupun di kota, pemerintah telah mengeluarkan protokol terkait relawan Desa Lawan COVID-19 Kemendesa 2020. Adapun, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi penyebaran COVID-19, penularan COVID, penambahan kasus positif 2020 di Indonesia semakin bertambah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan terhadap pandemi yang berimplikasi terhadap minimnya kesadaran masyarakat hingga penanganan, pencegahan bagi yang tidak terinfeksi atau pengobatan terhadap yang terkena wabah kurang terintegrasi interkoneksi dalam sistem pemerintah di negara kita. Dari pusat sampai bagian paling bawah yaitu desa atau kampung. Hal ini sangat berbahaya karena penyebaran COVID-19 sangat rentan tertular melalui mata, hidung, dan mulut. Dalam kesempatan ini, kami sebagai pendidik PAUD yang ada di desa terpencil, yang ada di desa Pasar Singkut, yang jauh dari keramaian huru hara kota, dan sebagai mahasiswa dalam salah satu pendidikan perguruan tinggi di ST Asata Jambi, kami mempunyai inisiatif untuk melakukan pembelajaran di era new normal dari dampak COVID-19 bagi lembaga kami. Orang tua dan siswa menjadi target edukasi dan lokasi tujuan pembinaan kami. Di PAUD Kasih Ibu menjadi sasaran utama pembinaan dan edukasi kami sebagai pendidik. Lokasi PAUD Kasih Ibu memang jauh dari keramaian, namun pemahaman dan pendidikan bahaya COVID-19 perlu diterapkan untuk tidak meluasnya wabah COVID-19. Sebagai salah satu pendidik di PAUD dan mahasiswa sebagai sebuah perguruan tinggi Asanta Jambi, kami terpanggil untuk turut berkontribusi
bersama dalam menghadapi COVID-19. Dengan modal seadanya dan pengalaman yang kami miliki, kami ingin tempat tinggal kami dan anak-anak kami jauh dari penularan COVID-19. Dengan melihat situasi belajar di era sekarang ini dan di era pandemi saat ini, langkah-langkah yang kami tempuh untuk tetap berkontribusi dengan keadaan saat ini. Bentuk kegiatan yang kami lakukan yaitu 1. Melakukan kegiatan terjadwal di sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan, diatur berdasarkan kelas dan waktu dalam pengambilan tugas. 2. Pengambilan tugas dilakukan setiap 3 hari sekali dan wali murid menyerahkan tugasnya kembali. Tugas bukan yang memberatkan kepada anak, yang memberatkan untuk anak, namun bersifat pemberian tugas yang sifatnya permainan yang menarik untuk anak agar anak-anak lebih tetap kreatif belajar di rumah. 3. Menerapkan kegiatan belajar anak di rumah dengan menggunakan media pembelajaran yang telah dibuat oleh pendidik dan mematuhi protokol kesehatan. 4. Memberi wawasan dan edukatif kepada wali murid tentang kebiasaan hidup sehat untuk pencegahan penularan COVID-19. Berdasarkan latar belakang di atas, maka pengabdi tertarik untuk melakukan edukasi dan pembinaan di PAUD Kasih Ibu Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarawangun. Dalam keadaan seperti saat ini, memang pendidikan dari PAUD bahkan sampai perguruan tinggi sangat dibatasi. Sangat besar dampaknya bagi dunia pendidikan saat ini. Dalam konteks ini, kami mengambil langkah tetap melakukan pelayanan terhadap anak-anak didik kami karena mengacu kepada anak-anak tetap bermain di luar rumah tanpa menggunakan masker dan protokol kesehatan. 2. Anak-anak diajak orang tua pergi ke tempat keramaian seperti pasar, tempat wisata, mal, dan lain-lain. 3. Orang tua kurang memahami dan waspada terhadap bahaya kasus COVID-19. Dengan mengacu pada kenyataan di atas, tujuan pendidik untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Agar anak-anak tetap berada di lingkup dan lingkungan yang terpantau oleh pendidik dan keluarga untuk memperkecil dampak tertularnya COVID-19. Orang tua tidak mengajak anak-anak bermain di luar rumah dan tidak mengajak anak-anak berkerumunan ke tempat banyak orang yang memicu tertularnya virus COVID-19. 3. Memberi edukasi, pemahaman kepada orang tua siswa tentang pola hidup bersih dan sehat agar terhindar dari virus corona. Melalui kegiatan rutin yang kami lakukan, peneliti ingin pendidikan tetap berjalan lancar walau dengan kerja yang ekstra. Kami sadar gaji kami sangat minim, tidak sepadan dengan kerja kami, tapi kami yakin bahwa rezeki kami datang bukan hanya dari keseharian belajar di sekolah, namun rezeki datang yang tak terduga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kegiatan ini, edukasi berfokus pada anak dan orang tua di PAUD Kasih Ibu. Tujuan utama peneliti melakukan kegiatan ini adalah agar anak tetap terjalin silaturahmi antara guru dan orang tua siswa. Dan selanjutnya kegiatan ini dilakukan selain pembelajaran daring untuk siswa yang tidak mempunyai jaringan internet atau handphone, kegiatan ini tetap optimal. Sebagai pendidik, kami sadar betapa pentingnya pendidikan untuk anak-anak kita. Saat dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini, hal terpenting harus dilakukan dan diperhatikan adalah kesehatan dan pencegahan tertularnya virus. Saat semua akses pendidikan ditutup untuk tidak melakukan kegiatan belajar mengajar, saat itulah kesedihan dan tetesan air mata kami sebagai pendidik rindu akan suasana bermain bersama, berpetualang bersama, dan kerinduan ini juga dirasakan oleh anak-anak didik kami. Bagaimana anak-anak PAUD mengenal wajah pendidiknya, wajah gurunya kalau tak pernah bertemu secara langsung dalam kegiatan sehari-hari. Karena itulah pembelajaran tetap kami langsungkan walaupun itu hanya sekedar pengambilan tugas dan pemberian tugas
dan berkunjung ke rumah mereka. Saat-saat seperti ini, banyak orang tua yang mengeluh dengan pembelajaran daring yang dilakukan oleh sekolah-sekolah karena banyak sisi negatifnya daripada positifnya. Di antara sisi negatifnya adalah kuota internet yang terkuras, yang menguras kantong, sinyal internet yang tidak stabil dan kurang terjangkau oleh anak-anak. Dan yang paling mengenaskan adalah saat anak-anak melakukan kegiatan belajar daring, banyak anak yang menyalahgunakan pembelajaran tersebut dengan bermain game dan membuka YouTube dan lain-lain. Dan orang tua yang memantau kegiatan belajar anak juga tidak optimal. Semoga keadaan ini cepat berlalu sesuai dengan keinginan semua orang. Semoga pandemi cepat berlalu dari kehidupan kita agar semua kegiatan berjalan optimal dan berjalan normal seperti biasanya. Dan semoga kita dapat mengambil pelajaran yang berharga dari keadaan yang telah kita alami saat ini. Demikian makalah proceeding saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan ucapan wallahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.